Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menitipkan kepada kita dinul Islam, agama yang pernah Allah titipkan lalu jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad menjelaskan dalam Sahih Muslim, walladzi nafsu biyadihi, demi zat yang jiwa saya, kata Nabi, ada dalam genggaman Allah, la yasma'u ahadun, tidaklah seseorang mendengarkan, min hadhil ummah, dari umat ini, Yahudiyun wala Nasraniyun, baik dia Yahudi ataupun Nasrani, thumma yamut, kemudian dia meninggal, thumma yamut walam yu'min billadzi ursiltu bihi, namun sebelum dia mati atau meninggal dia tidak menerima ataupun tidak mengimani sesuatu yang dengannya aku dihantar, illa, kecuali kana min ashabin nar, ia akan menjadi calon penduduk neraka. Jadi walaupun dia ini anaknya Nabi, tapi kalau nggak mau menerima ajaran yang dibawa oleh Nabi tersebut, maka dia termasuk min ashabin nar. Walaupun dia pamannya Nabi Muhammad sendiri, seperti Abu Jahal, Abu Talib, Abu Lahab, walaupun siapa saja. Maka hadirin rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah dari sekian banyak manusia yang pernah tinggal dan sedang tinggal, kita termasuk orang-orang yang telah diberikan sabil atau jalan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun perlu difahami Bapak sekalian, ini hanya jalan. Adapun akhir kehidupan kita, semuanya kita tidak tahu. Sehingga Nabi Muhammad SAW mengatakan, innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amal kalian dilihat di akhir kehidupan kalian, kata Rasul. Hari ini mungkin bapak-bapak duduk, bahkan tadi barusan pulang dari masjidnya masing-masing, dari musolahnya masing-masing, tapi nggak tahu, jangan-jangan seminggu lagi nggak mau lagi ke masjid. Masya Allah. Maka sebelum kita meneruskan kajian, sedikit saya akan menyampaikan perkataan Ibrahim bin Adham. Jadi bahwasannya Ibrahim bin Adham ini Pak, salah satu tokoh ulama sufi. Mereka mengatakan bahwasannya, i'lamu anna hadza zaman, ketahuilah sesungguhnya pada zaman ini, la yanalu ahadun fihi najat, jadi seseorang tidak akan bisa cenderung pada zaman tersebut untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah, illa, kecuali bidhabhi nafsi, harus menyembelih nafsunya. Jadi nafsu ini harus disembelih. Makanya ada beberapa tahapan puasa, Pak. Ada puasa nggak boleh makan nasi, ya Pak ya. Namanya ngerowot. Itu orang-orang dulu ngasih peraturan. Nah, jadi selama puasa ya jangan makan nasi. Kenapa? Nasi itu yang menyebabkan kita semangat makan. Maka makannya jangan nasi. Ya terserah. Jangan juga mentang-mentang gak boleh makan nasi, makannya martabak. Masya Allah. Mie ayam. Masya Allah. Nah, jadi seperti itu. Ada juga puasa namanya puasa bila roh. Jadi puasa disertai boleh makan bukanya, tapi yang tidak ada berhubungan dengan nyawa. Nah, jadi nggak boleh makan ikan, dan juga yang berhubungan makanan yang ada hubungan dengan pembuatannya dari ikan, dari telur, dari susu. Nah, itu seperti itu. Tujuannya apa? Ulama-ulama dulu memberikan seperti itu kepada orang-orang, kepada santrinya. Salah satu tujuan adalah untuk apa? Imsakun nafs, untuk mengeker nafsu, untuk apa Pak? Nginjek nafsu. Nah, kenapa? Karena asasnya menjadi orang baik adalah qad aflaha man tazakka. Nah, jadi orang yang bagus itu Pak, qad aflaha, sungguh beruntunglah orang yang selalu membersihkan hatinya. Nah, maka salah satu jalan seseorang di hatinya bisa bersih apa? Untuk menekan nafsu. Karena nafsu nih Pak, asasnya adalah apa? Inna nafsa, kata Allah, la amaratun bisu, sesungguhnya nafsu kamu itu akan cenderung membawa kamu kepada kehancuran. Jadi nggak ada nafsunya nih mau tahajud, Pak ya. Nafsunya mau baca Al-Quran, mau wirid panjang-panjang, tapi nafsunya sebaliknya. Kira-kira sudah ada belum Pak di antara kita yang nafsunya mau tahajud? Coba tunjuk tangan Pak. Masya Allah.
Maka Allah Subhanahu wa taala, maka salah satu hikmah berpuasa itu. Maka di sini dijelaskan, Sahal bin Abdullah mengatakan bahwasannya pada zaman ini seseorang hamba Allah tidak akan cenderung pada zaman tersebut untuk mendapatkan kemuliaan kecuali dia harus menyembelih nafsunya. Dengan apa? Bilju, dengan berpuasa. Minimal latihan puasa Senin Kamis. Nah, kebetulan besok hari Selasa, Pak, berarti Kamis. Ya. Kecuali malam ini malam Ahad atau Minggu. Kenapa hadirin mulia? Salah satu hikmah hari tersebut, hari-hari tersebut adalah amal kita dilaporkan kepada Allah. Maka yang belum rajin puasa Senin Kamis, mulai minggu ini niat, Pak, ya. Minimal niat. Nggak tahu nanti, ya kan, karena ada sesuatu hal, mungkin sakit ataupun ada kondangan dan lain-lain, itu hal yang lain, insyaallah. Kemudian hadirin yang muliakan Allah Ta'ala, yang ketiga apa? Qiyamul lail, bangun di malam hari. Nah, ini bangun bukan untuk nonton bola, Pak. Bangun bukan untuk sesuatu yang lain, tetapi bangun untuk sholat, bangun untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, bangun untuk wirid panjang-panjang, untuk menangis panjang-panjang. Kenapa? Karena di dalam Sahih Muslim Nabi mengatakan, "Alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus shalihin." Hendaklah kamu, kata Rasul, untuk selalu mendawamkan qiyamul lail, menjaga qiyamul lail. Fa innahu da'bus shalihin. Kenapa? Karena sesungguhnya qiyamul lail adalah kebiasaan orang-orang soleh. Kalau kita mau jadi orang soleh, maka mewajibkan rajin bangun malam untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waduh, Pak Ustadz, saya ini susah bangun. Kalau sudah tidur, walaupun jam 8 pasti bangunnya pas azan. Masya Allah. Kayaknya nggak ada di sini, Pak, ya. Nggak ada satu, semuanya Masya Allah. Maka hadirin mulia, nah ini ada ijazah, Pak. Ijazah supaya tidurnya dibangunkan oleh Allah. Misalnya contoh, Bapak tidur nih nanti jam 10:30, maka sebelum tidur ambil wudhu. Setelah wudhu baca surat Al-Kahfi 1 ayat terakhir. Jadi nggak usah semuanya, Pak, 1 ayat Qul innama ana basyarukum mithlukum yuha ila akhir. Nanti buka sendiri Qur'annya, kemudian dibaca. Berapa kali? Enggak banyak, 3 kali. Diulang-ulang. Kemudian minta, ya Allah, dengan hak ayat yang aku baca tadi, ya Allah, maka aku memohon kepadamu, ya Allah, bangunkan aku pada jam titik-titik yang Bapak inginkan. Dengan dalam keadaan fresh, ya Allah. Maka insya Allah sering kami ngamalkan, Pak. Kayak beberapa hari yang lalu kami pernah tidur kurang lebih jam 2:15. Minta sama Allah, ya Allah, bangunkan saya jam 3:15. Alhamdulillah, sebelum waktu itu telah dibangunkan dalam keadaan fresh. Langsung bangun, langsung kita ke toilet, langsung sholat. Maka hadirin rahimakumullah, maka kita niat insyaallah, ya. Dicatat, kemudian diamalkan, disebarkan, boleh. Bilang, Pak, qabil tu, artinya kulo tampi. Jadi kalau ada ijazah kayak gini, Pak, jangan menengok, jangan. Tapi bilang qabil tu, apa? Artinya kulo tampi. Saya terima gitu. Maka hadirin rahimakumullah, penting. Jadi amalan-amalan itu termasuk juga adalah yang diajarkan oleh para salaful ummah, orang-orang dulu, para ulama-ulama kita. Maka hadirin rahimakumullah, maka mulai malam ini kita niat, Pak, ya, untuk menjadi ahlullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, wa tadarru 'inda sahur, yaitu beristighfar, merendahkan diri ketika masa sahur. Jadi ketika mendekati subuh itu jangan tidur malah, ya kan? Malah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya juga dapat juga ijazah dari guru kami, amalan yang dibuat oleh Mbah Sunan dulu, Sunan Kalijaga. Itu beliau sebelum masuk subuh membaca 2 kalimat syahadat 41 kali. Berapa? Itu salah satu hikmahnya, nanti kita dimudahkan mati husnul khotimah.
Jadi baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, langsung takbir Allahu akbar. Itu dihitung 1, dibaca 41. Nah, setelah sempurna 41, disempurnakan dengan baca surat Al-Qadar 3 kali, inna anzalnahu fi lailatul qadar ila akhir. Nah, itu salah satu wasilah untuk memudahkan mati kita di atas 2 kalimat syahadat. Tapi ingat, bukan pas azan bacanya, tapi sebelum masuk subuh. Berarti kira-kira dihitung aja, kita baca 41 itu berapa menit? Misalnya setengah jam, berarti setengah jam sebelum azan sudah dibaca, dan dibacanya dalam keadaan memiliki wudu. Jadi seperti itu, bukan pas lagi bangun tidur belum ada wudu baca asyhadu an, bukan itu, tapi dalam keadaan ada wudu. Insyaallah ya. Kemudian hadirin yang mulia dan yang terakhir, obat yang kelima adalah mujalatus salihin, selalu menghadiri majlis-majlis orang-orang soleh. Karena hadirin yang mulia dijelaskan dalam satu hadis bahwasanya Nabi mengatakan, la tusahib illa mu'min, janganlah kamu menjadikan seseorang sebagai sahabat kecuali ia adalah seorang mukmin. Jadi kita nggak boleh sembarang memilih sahabat, Pak. Bahkan dari penjelasan hadis ini, bahwasannya dijelaskan hadirin rahimakumullah, bahwasannya Allah tashaba, janganlah kamu menjadikan seseorang sebagai sahabat illa mana'anaka ala dzikrillah, kecuali seseorang yang membantu kamu untuk dekat kepada Allah. Jadi cari, Pak, di mana saja, walaupun harus menyeberangi lautan. Maksudnya lautan sini, Pak, Merak. Seandainya ada, kita kejar itu orang. Ya kan? Kenapa hadirin rahimakumullah? Karena Allah sendiri mengatakan, akhillahu yawma idzin ba'duhum li ba'din adu. Jadi pertemanan di dunia ini, Pak sekalian, akan membuahkan permusuhan. Jadi kalau Bapak salah memiliki kawan, ia akan menjadi musuh kita. Kecuali ilal muttaqin, kata Allah, kecuali pertemanan dan persahabatan yang didasari karena takut kepada Allah. Bahkan kalau nggak percaya, Pak, istri Bapak sekarang di dunia ini akan bisa menjadi musuh Bapak nanti di akhirat. Ketika apa? Ketika istri kita tidak bawa kepada agama, tidak kita bawa ke agama. Anak-anak kita pun akan menjadi musuh kita nanti di akhirat. Kecuali apa? Kecuali ia telah kita arahkan kepada agama. Maka bukan berarti, ya kan? Waduh, Pak Ustadz, kayaknya nih istrinya nggak cocok nih sesuai dengan ini. Bagaimana, harus diapain? Enggak. Kita arahkan ke agama dengan cara yang bagus. Ada amalannya juga lagi, Pak, Masya Allah. Ini ada amalan juga dari guru kami. Salah satu amalannya untuk apa? Meluluhkan hati seseorang. Anak muda nih boleh nyatetnya. Tapi nggak boleh niat untuk nakal, ya. Dalam surat apa? Surat Al-Anfal ayat 63. Wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim walakinna Allah allafa bainahum innahu azizun hakim. Misalnya Bapak punya anak susah banget untuk diarahkan kepada agama, maka ini diwiritin. Berapa kali? Terserah. Boleh 11 kali, boleh 41. Semakin banyak semakin berpengaruh besar. Kemudian tapi diniatin sebelum baca. Syukur-syukur ditiupkan air itu diminumkan kepada anak. Kan mungkin Bapak punya galon kan, tiupin langsung galonnya. Enggak apa-apa. Kena semua. Dan ini sudah banyak, Pak, yang testimoninya. Terserah, waduh Pak Ustadz, bisa nggak saya punya partner bisnis, susah dia ini, boleh. Siapa saja, boleh. Yang jelas yang dipayungi oleh syariat. Insyaallah, Pak, ya. Jadi intinya jangan asal memilih memilih kawan. Ada yang ditanyakan, Pak, berhubungan dengan 5 perkara tadi? Ini ada pertanyaan, bagaimana seandainya si imam ini memimpin sholat jenazah, ya Pak ya? Sholat jenazah itu ingat, Pak ya, tidak ada ruku, tidak ada
Jangankan sujud, ruku aja nggak ada. Nah, berdiri. Nah, pertanyaannya, takbirnya ini lebih dari bukan lebih tapi kurang dari 4. Nah, ini bagaimana hukumnya? Nah, sholatnya si imam, ya kan? Maka sholatnya sah, ya kan? Bahkan seandainya misalkan salah satu di antara kita ini ngikut, ini udah berjalan, jadi kita pas ngikut ini tinggal assalamualaikum aja misalnya, maka kita tinggal ngikut aja, nggak seperti kita sholat 5 waktu. Nah, kalau sholat 5 waktu kan setelah salam kita kekurangannya disempurnain sendiri kan. Nah, jadi nggak usah pas salam kita takbir lagi Allahu Akbar, nggak usah, tapi kita langsung ikut salam. Nah, demikian pula sama seperti sholat Id. Nah, kita misalkan contoh kan ada beberapa orang, ada sebagian kaum muslimin ataupun muslimah, masalah niat ini karena ya setahun sekali kan, imamnya sudah takbir yang keberapa dia baru Allah ragu, kadang-kadang mamangan. Nah, itu nggak perlu nanti disempurnakan sendiri enggak, ataupun ketika imamnya baca Fatihah dia baca takbir sendiri enggak, tapi ngikutin aja. Misalkan kekurangannya apa, bersamaan dengan dia itu sisanya tinggal 1 lagi, udah 1 saja, kemudian kita dengarkan suratul Fatihah dan seterusnya, seperti itu. Jadi sholatnya si imam itu sah. Ada lagi Pak, silakan. Monggo Mas. Kita masalah kita setelah berhubungan, Oke. boleh nggak kita kalau nggak bersihin, nggak wudu dulu ya, kalau mandi otomatis kadang susah bagi orang awam. Cuman kalau kita harus memaksa wudu dulu apa bersih, kadang susah tidur, jadi lama mau bisa ngejem. Ujung-ujungnya takut bablasan kesiangan. Itu yang pertama. Hukumnya boleh nggak itu aja. Ya. Yang kedua, kadang-kadang terburu-buru masalah kegiatan, contoh di dalam mau berangkat kerja, kita wudu dalam mandi wajib, mandi dulu tadi, nggak pakai sabun, sunnah ya Kak, hukumnya boleh nggak? Kita dulu pakai air basah aja, sedangkan sabun, sampo ada gitu, cukup dulu Kak. Nah, ini ada 2 pertanyaan, bagaimana hukumnya setelah berhubungan dengan istri tidak mandi langsung tidur, kan intinya kan? Nah, maka hukumnya adalah makruh. Nah, makruh ini Pak, kalau kata Kiai Bahauddin ataupun Gus Baha dulu, itu pemahaman orang-orang soleh dulu, namanya makruh itu sesuatu yang dibenci oleh Allah. Masya Allah. Dulu Pak ya, sekarang ini mulai agak ke bawah ini berubah. Makruh ya Pak Ustadz ya. Masya Allah. Nah, jadi sehingga apa? Disebabkan kemakruhan itu malaikat rahmat gak masuk ke kamar. Nah, kalau Israel tetap masuk Pak. Masya Allah. Nah, ditambah lagi, bagaimana seandainya dalam keadaan junub meninggal dunia? Ya nggak apa-apa, karena apa? Karena itu kan halal. Jadi sekedar hukumnya makruh saja. Maka untuk melewatkan makruh tadi minimal kemaluan itu dibasuh. Syukur-syukur disempurnain dengan wudu. Apa ya? Minimalnya dibasuh. Nah, itu. Syukur-syukur mandi. Jadi memang namanya mengamalkan agama itu ada risiko, Pak. Ya kan? Nah, risiko itu namanya mujahadah. Allah mengatakan walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Orang-orang yang bersusah-susah dalam menjalankan aturan kami, kata Allah, maka kami akan bukakan selepas-lepasnya pintu-pintu untuk mudah mengamalkan perintah-perintah yang lain. Kenapa hari ini umatnya Nabi Muhammad SAW setelah dia mengamalkan satu perintah bahkan kadang-kadang muncul kebosanan karena dia nggak melakukan perintah itu dengan mujahadah. Dan yang kedua kan? Sabun nantinya. Jadi pakai sabun itu tidak termasuk ini Pak, tidak termasuk sesuatu yang menyebabkan apa gitu kan. Jadi kalau nggak pakai sabun, cuman kan permasalahannya ada beberapa masalah. Orang-orang dulu nggak pakai sabun, tetapi kan ada sesuatunya, pakai pasir Pak ya, pakai apa Pak? Arak. Nah, ada sesuatunya. Nah, supaya apa? Nah, salah satu mungkin yang badan yang lengket-lengket ini hilang. Nah, kalau sekedar boleh ya nggak apa-apa. Karena memang secara hukum Pak, mandi wajib itu rukunnya.
Nah, rukunnya ada dua. Yang pertama adalah niat. Kapan niatnya berjalan? Maksudnya bermula ketika sampainya air itu ke salah satu anggota badan. Terserah mau atas, mau samping, mau bawah. Ketika sampai pertama itu disertai dengan niat. Nawaitu ghuslal akbari fardhu lillahi ta'ala. Ataupun bahasa Indonesia, sengaja saya mandi besar untuk sengaja saya mandi ya Allah untuk menghilangkan hadas besar karena Engkau, karena Allah. Nah, itu. Kemudian yang kedua, airnya harus rata ke seluruh rambut kita yang kita miliki dan ke seluruh kulit. Nah, maka catatan ketika rambut kita ini dipikok, ya, mungkin ada di antara kita ataupun keluarga kita yang mana pikok itu menghalangi sampainya air ke rambut, nah, maka terhalangi mandinya, masa kesahan mandi itu. Jadi kalau seperti kutek, kalau kuku ya, nah kebetulan kuku di antara keluarga kita ini ada yang dikutek, maka ketika dia sedang mandi besar ya, maka terhalangi, maka ini harus sampai Pak ke kuku, maka mandinya tidak sah. Karena tidak sah, maka berhubungan intim dengan suaminya pun hukumnya haram, kemudian sholatnya haram, kemudian yang lain-lainnya pun menjadi haram. Makanya harus kita awas Pak. Kan ada tuh kadang seorang istri, maaf ya, karena ingin menyenangkan suaminya, maka dipikok rambutnya. Wah, jadi bule. Iya kan? Nah, jadi silakan diwarnain, nggak apa-apa. Tapi lihat bahannya. Jangan sampai bahannya itu menyebabkan terhalangnya air ke rambut dia. Jadi bukan masalah mewarnakannya yang menyebabkan itu, yang menyebabkan tidak sahnya, tapi itu bahannya tadi apakah menghalangi ataupun tidak menghalangi, itu saja. Mungkin itu saja. Ada lagi Pak yang lain, silakan. Monggo Pak. Ya. Kalau kita ngambil air wudhu, kemudian air itu kan dari tower. Air dari tower itu dia hangat karena kena matahari, sinar matahari. Iya. Itu ada yang bilang katanya kita ngambil air wudhu itu hukumnya makruh. Ya, air hangat itu. Iya. Kena sinar. Gimana ya? Iya ya. Air musyammas. Jadi tes. Ini pertanyaan saudara kita ini, bagaimana ketika sedang wudhu kita menjumpai air yang panas. Namun panasnya itu air itu keluar dari tower. Jadi Pak sekalian, air musyammas. Jadi air musyammas itu air yang dipanaskan dengan matahari, itu hukumnya makruh. Namun di situ ulama menjelaskan, ada di dalam kitab ini, saya lupa halamannya. Ini ada beberapa syarat Pak. Nah ini dapat nih, ada 9 syarat. Ketika satu syarat saja tidak ada di dalam itu, maka nggak jadi makruh. Contoh, Bapak menjumpai air itu, tetapi tidak menjumpai air yang lain, hanya itu air saja, maka tidak menjadi makruh. Paham ya? Nah, kemudian juga towernya juga harus dari tembaga atau besi, sedangkan kita kan dari plastik, ya kan? Maka tidak makruh. Kemudian juga panasnya juga panas ala Arab, ala Saudi gitu. Seperti Hijaz, ya Hijaz Arab Saudi kan? Ataupun hadraul maut ayakuna fi qatrin har. Jadi adanya air tersebut di daerah yang panas seperti hadraul maut di Yaman ataupun di Hijaz di Arab Saudi sana. Nah, jadi hitungan Indonesia ini tropis nggak masuk. Mau panasnya gimana pun. Jadi tidak termasuk. Jadi artinya kemakruhan itu tidak sampai kepada orang yang akan wudhu itu dengan air itu. Paham ya? Ya seperti itu. Silakan yang lain. Monggo Pak. Ini tentang masalah mencintai sunnah dan syahadat Pak. Apa? Syahadat. Oh. Katanya kalau kita hanya mencintai sunnahnya Rasulullah, tapi kalau tidak melalui syahadat yang model suluh itu, karena nanti ketika kita pulang ke Ramadan ini ruhnya akan menyasar-nyasar. Makanya harus melalui syahadat tain apa itu, tentang tarekat itu. Jadi kalau nggak ikut syahadat melalui beliau ini, kita termasuk orang yang telah mengamalkan sunnah Rasul. Contoh, dia pasang jenggot, kemudian pakai pakaian seperti sunnah Rasul, tapi belum syahadat, berarti belum Islam Pak ya? Sudah Islam. Oh gitu. Ya kan, makanya diperjelas pertanyaan. Iya udah sholat, udah puasa. Oh. Syahadat di sini, maaf. Dia Syahadat dengan ulama itu maksudnya.
Oh, artinya dia belum bersyahadat di bawah baiat seorang mursyid atau seorang guru. Nah, ini saya nggak mau menjawab terlalu dalam, tetapi saya menyampaikan kajian yang pernah saya baca. Misalnya contoh, Pak Heru ini punya kawan, seorang yang akan mau masuk Islam. Itu disebutkan di dalam kitab itu. Setelah diajak di satu tempat, kemudian disyahadatkan oleh Pak Heru, asyhadu an la ilallah, dia benarkan. Tetapi karena suatu hal, mungkin benci atau ada masalah pribadi, nggak mau ngikutin, maka dia dihukumin orang yang sudah Islam, tetapi di akhirat. Tetapi di dunia bagi kita yang menyaksikan, ya kan, nggak mau, kemudian nggak tahu, kemudian beberapa waktu kemudian dia mati, maka dia dihukumin kafir fid dunia. Kalau mandikan boleh, Pak. Kalau memandikan orang kafir boleh. Tapi yang nggak boleh itu menyolatkan, kemudian menghantarkan ke pemakaman kaum muslimin. Nah, itu yang nggak boleh. Harusnya kita memakamkan seperti biasa itu. Nah, tetap dia seorang muslim, tetapi muslim fil akhirah. Itu barometernya saja, ya kan? Apalagi ukurannya yang sudah seorang muslim, sudah sholat, sudah yang lain-lain, karena tidak ikut baiat dengan salah satu seorang mursyid, maka dihukumi seperti tidak ada gunanya ibadah dan lain-lainnya. Wah, nah ini terlalu dalam, ekstrimnya gitu. Terlalu bahaya pemahaman itu. Makanya Imam Nawawi mengatakan la nukafir ahadan min ahli kiblat. Maka kami tidak berani mengkafirkan ahadan, seseorang daripada ahli kiblat. Makanya ketika kita bicara takfiri, Pak, mengkafirkan, ketika dia ini adalah seorang muslim, jangan mudah. Apalagi membatal-batalkan, nggak ada gunanya dia ibadah dan lain sebagainya. Jangan. Kenapa? Karena kalau bilang tidak ada gunanya, maka itu sudah masuk kepada bab kenapa orang tadi nggak ada gunanya sholat, karena dia sudah murtad. Nah, kalau orang itu nggak ada sudah murtad, maka nggak ada gunanya dia sholat, nggak ada gunanya dia membayar zakat, kecuali harus diawali dengan bersyahadat. Nah, jadi seperti itu. Jadi pemahaman, makanya penting ketika kita belajar thariqah, ya, itu kajian syariatnya harus betul-betul mengimbangi. Karena kemarin kan sedikit kita akan telah membahas mengenai kajian thariqah. Penting kita harus syariat, kemudian thariqah, baru hakikat. Jadi syariat itu apa? Wujudul a'mal lillah wa qiyamuha bi syurutil ilmi biwasitatur rasul. Jadi syariat itu adalah wujud amal yang disandarkan kepada Allah, yang tegaknya harus dengan kajian keilmuan yang sampai sanadnya sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan tengok bagaimana sahabat ketika sudah bersyahadat, kemudian Sayyidina Umar mau membunuhnya, maka Rasulullah, jangan wahai Umar. Ya Rasulullah, ketahuilah sungguhnya dia bersyahadat karena takut. Kamu tidak tahu hati dia. Dia belum pernah, ya kan, mengucapkan syahadat di depan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya kita larikan ke situ. Paham ya? Jadi seperti itu. Adapun kenapa kita dianjurkan untuk memiliki seorang guru yang betul-betul bisa menoto hati kita, itu salah satu yang lebih baik, ya kan? Hari ini kita lihat orang-orang awam, jangankan ke situ, mau sholat saja sudah alhamdulillah. Maka pemahaman ahlu sunnah juga, Pak, orang yang sudah menjadi ahli syahadat, ketika dia meninggalkan perintah Allah, tetapi bukan karena menantang, tetapi hanya karena malas, misalkan nggak sholat, nggak puasa, menurut jumhur ulama ahlu sunnah dia tidak kafir, paham ya? Tetapi dia masih seorang muslim. Walaupun sebagian para ulama pemahamannya seperti Imam Hambali, itu mengatakan orang yang nggak sholat kafir. Tetapi pemahaman jumhurul ulama, khususnya madzhab Imam Syafi'i, maka menghukumi tidak kafir. Jadi intinya dalam bab takfiri, mengkafirkan, jangan mudah. Apalagi kita ini orang-orang umum ataupun awam. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Pak Heru. Tadi Idul Adha itu dirasuh apa 6 kali, jadi apa sudah 6 kali
Yang takbiran total betul-betul 7 kali itu gimana? Sama. Karena gini kan, saya pernah 2 kali ketemu orang jadi Polri, Krama juga, ahli fikih, tapi setiap sholat ikut itu. Ada dia Polri, tahu fikih, Krama, khotbah, keluar ya. Tapi setiap sholat Idul Fitri apa yang juga ada harus takbiratul ula 6 kali pasti takbir itu. 6 kali dengan takbiratul ula. Iya, 7 kali sama takbiratul ula. Kalau yang kedua? Hah? Yang kedua? Yang kedua 5, ya benar. Tapi pertamanya pasti 6, ya udah ketemu 2 kali begitu. Nah itu gimana? Hukumnya. Jadi kembali kepada hukum takbirnya, Bapak menjumpai imam yang berlebihan takbirnya ataupun kurang, tidak menyebabkan sholatnya dia bahkan seluruh jamaahnya menjadi batal. Itu apa ya? Jadi makanya tadi bahkan ketika si jamaah ketinggalan, jadi kenapa harus disempurnakan ketika itu rukun? Nah itu kan bukan rukun, apa ya? Jadi kemungkinan kalau seandainya hitungannya itu ada salah, nah itu kelupa. Jadi seperti itu. Jadi intinya tidak menyebabkan. Jadi inti apa hukum, kecuali takbir pertama itu wajib termasuk rukun, ya kan? Tapi takbir yang kedua, ketiga dan seterusnya adalah tidak rukun, tapi sunnah. Sunnahnya pun bukan sunnah ab'ad. Sunnah itu ada 2 Pak dalam sholat. Ada sunnah namanya sunnah hayat. Sunnah hayat itu seperti membaca tasbih. Kayak Bapak ruku kan, subhana rabbiyal azim. Itu namanya sunnah hayat. Apabila ditinggalkan tidak menyebabkan Bapak dituntut untuk sujud sahwi. Tapi kalau sunnah ab'ad itu apabila ditinggalkan maka disunahkan juga, disunahkan untuk sujud sahwi seperti dalam madzhab Imam Syafi'i kunut. Ketika rakaat terakhir salat subuh setelah i'tidal disunahkan doa kunut. Nah, ketika meninggalkannya maka disunahkan, disempurnakan dengan dengan sujud sahwi karena lupa. Nah, itu. Jadi, yang takbir tadi itu bukan sunnah ab'ad tapi sunnah hayat. Seperti subhana rabbil azim tadi. Seandainya kekurangan ataupun berlebihan, ya kan, itu tidak menyebabkan sholatnya menjadi tidak sah. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi Pak, silakan. Monggo. Qodho salat subuh. Qodho. Iya kan? Ada doa kunut. Pakai kunut juga. Jadi pertanyaannya bagaimana ketika kita ini bangunnya kesiangan lah gitu. Bangun jam 7. Nah, kebetulan mau sholat subuh, sholatnya sendirian ataupun sama istri bareng-bareng kesiangan. Nah, ini pertanyaannya boleh nggak ngodok bareng-bareng? Boleh. Kita imamnya, jangan istrinya yang imamin Pak, kacau, nggak boleh. Nah, bagaimana? Nah, pakai kunut apa enggak ya? Kalau seandainya pakai kunut nggak apa-apa, nggak pakai kunut pun nggak apa-apa. Jangan nggak pakai i'tidal Pak. Bener ini Pak. Jadi hukum kunut itu sendiri tadi saya sudah sampaikan itu hukumnya sunnah. Apabila ditinggalkan disunnahkan, bukan wajib. Disunnahkan, disempurnakan dengan sujud sahwi. Jadi seandainya misalnya Bapak dengan sengaja bahkan meninggalkan kunut, kenapa? Nggak enak. Misalkan ngodoknya itu di waktu setelah sholat zuhur ataupun qobliyah zuhur, misalnya kan. Misalnya bangun jam berapa lah gitu kan. Pokoknya nggak sempet lah kasarnya ngomong. Ini kita nggak bicara hukum Pak ya, tapi bicara sudah dilakukan ataupun sedang dilakukan. Kalau kita pakai kunut kan di tengah-tengah orang ramai kan jadi apa gitu kan? Nah, intinya si musolli orang yang sholat itu dia tinggalkan. Apakah wajib dia sujud sahwi? Enggak wajib, sunnah. Nah, jadi sunnah menyempurnakan. Terus apakah kalau kunut gini boleh nggak? Boleh, nggak angkat tangan. Allahumma hdini fiman hadait wa afini, boleh. Jadi mengangkat tangan ini juga sunnah, tapi nggak sampai sunnahnya itu menyebabkan apabila tinggalkan sujud sahwi, enggak. Karena malu mungkin kan. Allahumma hdini fiman hadait. Nah itu, jadi intinya nggak apa-apa, nggak pakai. Cuman alangkah baiknya tetap
apa yang disunnahkan dalam sholat yang hadir, sholat ada, maka juga tetap juga disunnahkan dalam sholat qadha. Paham ya? Misalnya seperti membaca ayat, ya kan, itu sunnah kan? Sunnah Pak, nggak wajib. Dalam sholat yang ada, yang hadir, tetap juga disunahkan kalau kita qadha. Nah, jadi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain Pak, silakan. Moga Pak. Baru Reza. Masalah ada keluarga. Nah, yang saya tanyakan, ketika berhubungan kan ada doa Bismillah Allahumma jadikan syaiton. Iya. Ya akhir. Terus ada tip untuk biar normal, di atas normal, artinya doa biar lama. Doanya ada nggak? Itu nanti tuh. Bawa kopi ke rumah. Lain pribadi ki. Sama kadang ini. Iya. Di tempat kita terjadi. Jadi imam ini kan doa kunut, imam. Jadi dia habis selesai itu usap muka. Apa makmum untuk usap muka juga? Doa kunut. Iya. Jadi ketika khusus Pak ya, untuk doa kunut itu tidak disunnahkan untuk mengusap muka. Jadi kalau doa kunut wasallallahu ala sayyidina Muhammad ataupun wasallallahu ala Muhammad langsung gini saja. Enggak usah gini, paham ya? Nah, itu dijelaskan di beberapa pendapat para ulama. Nah, itu seperti itu. Dalam kitab Adhkar Imam Nawawi, yaitu kami pernah baca, itu enggak usah mengusap muka. Jadi langsung aja. Jadi kan kalau misalnya Pak Ustadznya itu kayak gitu berarti gagal paham. Ada lagi? Silakan Reza. 63. Monggo. 63. Silakan. Ya. Pertanyaannya tentang bagaimana kriteria dalam memilih pemimpin, Ustaz. Soalnya di lapangan ini secara global saja, Pak. Secara tafsilnya saya tidak terlalu memahami. Jadi ketika kita mau memilih seorang pemimpin, dasarnya dia niat mau jadi itu kenapa? Ya kan? Itu pertama. Nah, yang pertama tujuannya apa? Bahkan di dalam syariat, ketika seseorang memiliki ambisi menjadi pemimpin, kita nggak boleh memilih dia menjadi seorang pemimpin. Itu asalnya syariat. Nah, jadi dia mencalonkan diri akan memimpin kita sebagai warganya. Ini asbabul wurudnya apa, sebab-sebabnya apa? Nah itu. Kan ada sebagian seperti gampangannya kalau kita takmir masjid lah yang lebih sekupnya kecil Pak ya. Itu ada sebagian kawan-kawan yang sudah jadi takmir, dia bilang, saya ini sebenarnya nggak mampu, tapi gimana ya? Warga ini dorong-dorong saya. Nah, Mencalonkan lah. jadi dia ini terdorong karena memang orang nih ngedorong dia. Jadi dia pun secara dalam hati itu tidak ada keinginan, kecuali karena terdorong dan dia berlindung kepada Allah, minta tolong sama Allah, baik akan dan ketika nanti. Nah itu satu. Yang kedua, dia punya jiwa secara pribadi ini mengedepankan orang banyak. Biarlah saya hancur, yang penting orang lain senang. Nah, adakah seperti itu? Kan kelihatan kan. Nah, jadi senangnya itu untuk orang lain. Nah, itu salah satu pemimpin yang baik. Dan yang ketiga, setiap melangkah mendudukkan yang lain berduduk bareng dengan dia. Hatta orang kecil, hatta marbot, hatta tukang sapu didudukkan, sehingga menunjukkan dia ini adalah mengedepankan kebersamaan. Jadi bukan diam-diam tiba-tiba berubah, ya kan? Nah, karena takut, berarti kan takut kebijakannya nggak diterima oleh warga. Itu yang minimal 3 itulah ada, boleh kita. Tapi kayaknya udah nggak ada lagi. Ya seperti ya, karena Nabi juga pernah berkata, Bapak sekalian, dikala umat ini telah meninggalkan, ya kan, kehidupannya dengan orang-orang soleh. Jadi apapun langkah kita ini harus bermusyawarah dengan orang soleh, baik kita yang awam maupun yang lain-lain.
maka akan diuji dengan 3 perkara kata Rasulullah. Yang pertama, keberkahan akan dicabut. Yang kedua, didatangkan pemimpin yang zalim. Dan yang ketiga, mati tidak tanpa iman. Nah, jadi seperti itu. Jadi ya kita sabar aja. Ya kan? Nah, lain halnya ada beberapa alternatif. Misalkan contoh kita tinggal di salah satu negara, kebetulan di situ calon pemimpinnya sama-sama kafir, misalnya kan. Si A ini Nasrani, yang satu apa? Hindu misalkan. Tapi kita lihat kelas terjang sebelumnya. Oh, dia ini cinta kepada para ulama walaupun dia Hindu. Dia juga suka membangun fasilitas-fasilitas umum, sedangkan yang lain ini nggak jelas kabar-kabarnya. Maka memang dasarnya kita memilih seseorang itu harus tahu informasi secara benar. Jadi jangan dibohongin. Kita lihat, ya kan. Nah, baru kita mulai melangkah kemana? Ya walaupun sama-sama kafir, kita lihat maslahat dan mafsadatnya, manfaat dan bahayanya tadi. Maka kita boleh memilih pemimpin yang bukan muslim, tetapi dasarnya tadi. Nah, kalau sama-sama kita lihat, waduh nggak ada yang benar, ya kita lebih baik diam saja. Nah, karena apa? Risiko kita milih ini nanti kita pun akan ditanya di hadapan Allah. Ngapa kamu milih fulan, kata Allah. Nah, dasarnya apa? Nah, kebanyakan hari ini kita ini kan memilih seseorang karena sesuatu hal, ya kan? Nah, jadi intinya karena 3 tadi asasnya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah Bapak sekalian, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan taufik kepada kita sekalian untuk sama-sama zikir tadi, kemudian sama-sama thalabul ilmi. Semoga apa yang kita telah buat tadi menjadi wasilah dibarokahkan umur kita semua. Amin. Diberkahkan kesehatan kita, diberkahkan harta kita, diberkahkan keluarga kita. Bahkan kita mengharapkan semua kita dikumpulkan di bawah payung syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita sempurnakan subhanallah wa bihamdih, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Law kana bainana al-habib ladana al-qasi wal qarib min taibatin qabla al-maghrib taliban qurbal habib biqurbihi nafsu tatib wa tad'u Allah fayujib anwaru taha la tawib balighna liqahu ya mujib. Hudakal kaunur rahib rahmatal hadil qarib hadithukan nahurul azib jiwarukal ghusnur ratib fadadkaruhi ya habib Muhammadun